Oke, nah next-nya kita akan masuk ke sesi book sharing ya. Sorry, ini ke skip. Oke, nah yang pertama kita akan dengerin dari Dini dulu ya, dari tim application support. Dini akan sharing buku The Secret Code of Success. Silahkan Dini. Halo pagi semua. Pagi. Ada yang mau di-share ya? Aku stop share dulu ya. Ada aku. Oke. Oke, silahkan Dini. Nanti waktunya 15 menit dari sekarang ya. Oke, pagi semua. Pagi. Oke, hari ini kan temanya tentang dream ya. Jadi saya mau sharing book tentang The Secret Code of Success, Seven Hidden Steps to More Wealth and Happiness. Kan kayaknya kebanyakan dream kita tuh ya salah duanya lah nih, mau kaya dan mau happy gitu kan. Nah, ini bukunya dari Noah St. John. Untuk yang hidden step yang pertama itu ada affirmation. Ya, ini saya nggak typo ya. Ini emang beneran affirmation, bukan affirmation. Kan kalau yang kita tahu itu kan lebih banyak ke afirmasi ya. Afirmasi itu kan kayak pernyataan-pernyataan positif yang kita tujuin ke diri kita sendiri. Tapi si Noah ini dia mengubah afirmasi itu menjadi affirmation, di mana affirmation itu merupakan empowering question. Jadi dia itu membuat pertanyaan, bukan pernyataan. Soalnya menurut si Noah ini, kalau kita bikin statement atau pernyataan itu kayak udah cuma sampai gitu aja. Contohnya, misalnya kita bikin statement, saya mau sukses. Ya udah, nggak ada kan step selanjutnya tuh nggak ada gitu. Kita cuma bikin statement, saya mau sukses. Tapi dengan kita bikin pertanyaan, misalnya saya mau sukses, pertanyaan yang bisa kita bikin apa kayak gitu. Gimana ya biar saya sukses? Nah, otak kita ini kan didesain buat ngasilin jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan ya. Otak kita ini baru bekerja kalau ada pertanyaan yang diajukan. Makanya si Noah ini kasih tahu bahwa secret code yang pertama itu di affirmation. Pertanyaan yang kita ajukan buat diri kita sendiri itu gimana biar bertumbuh. Terus untuk quote yang kedua itu adalah loving mirrors and self-evidence. Sebagaimana kita tahu kan yang paling tahu kita sendiri itu sebenarnya kita sendiri, tapi kita tuh nggak bisa nilai diri kita kayak gimana kan. Nah, jadi kita tuh butuh loving mirrors and self-evidence. Mereka tuh yang membantu kita buat kasih tahu kita sebenarnya itu siapa kayak gitu. Nah, loving mirrors ini adalah orang-orang yang memberi dukungan penuh di kehidupan personal kita. Sedangkan self-evidence ini support atau orang yang ngasih dukungan di kehidupan profesional kayak gitu. Bedanya loving mirror dan self-evidence ini, kalau self-evidence ini lebih kayak saya kasih dukungan ke kamu, tapi kamu harus bertanggung jawab atas dukungan yang kamu berikan ke saya. Terus quote yang ketiga itu ada system of support. Nah, sistem support ini diibaratkan kayak gini, di tubuh kita kan banyak sistem-sistem yang bekerja nih, ada sistem pernapasan, sistem pencernaan, kayak gitu. Kalau sistem itu salah satunya nggak bekerja kan, otomatis hasilnya itu nggak bakal maksimal kayak gitu. Nah, jadi sama aja di lingkungan kerja atau segala macam, sistem-sistem ini harus berkesinambungan. Ada 5 sistem nih, 5 sistem support yang di-mention sama semua. Ada orang, aktivitas, lingkungan, refleksi, dan sederhanaan, simplify. Jadi gini, kalau misalnya seandainya kita udah orang yang punya misalnya kemampuan yang udah bisa dibilang bagus kayak gitu, tapi kalau lingkungan kita nggak mendukung kan hasil yang didapatkan juga nggak akan maksimal kayak gitu. Terus selanjutnya di bulan keempat ada goal free zone dan goal replacement surgery. Nah gini, kalau kita punya goals tuh kita tuh nggak harus ngoyo gitu loh. Kita harus sometimes kita tuh harus take a break, harus istirahat kayak gitu. Goal free zone itu waktu istirahat dari aktivitas kita ngejar goal. Kayak contohnya, kita ambil contoh atlet. Atlet kan kalau misalnya dia mau pertandingan kayak gitu kan, yang dia lakuin pasti dia latihan. Tapi dia nggak mulu-mulu latihan kan, pasti dia juga butuh istirahat yang cukup. Kalau dia latihan terus, pas hari pertandingannya malah mungkin yang dia dapat nggak maksimal kayak gitu, dia capek lah, kelelahan segala macam.
Jadi di sela-sela kita mengejar tujuan kita itu, kita juga harus take a break, harus istirahat kayak gitu. Terus ada juga yang namanya goal replacement surgery. Nah, coba bikin pertanyaan nih ke diri kita sendiri. Goals yang kita punya itu emang punya kita yang mau, apa itu ada tuntutan dari sana sini kayak gitu. Kalau emang bukan, coba lepasin deh, kasih kesempatan buat diri kita lakuin apa yang kita mau kayak gitu. Jadi benar-benar hasilnya itu sesuai dengan apa yang kita mau. Terus ada quote yang kelima, who are you trying to protect, punish, or please? Nah, ini nih sebenarnya si Noah ini bilang kayak kita harus lebih, jangan nggak usah dia tuh bilang, coba deh utamain diri kita sendiri dulu daripada orang lain. Contohnya kayak gini, si Noah itu di bukunya itu ada contoh seorang wanita, istilahnya dia orang yang cukup smart kayak gitu, karirnya bagus, kan dia punya peluang nih untuk bertumbuh seperti itu. Tapi dia tuh malah kayak kan dia udah bersuami kayak gitu, dia malah kayak ngeprotek melindungi suaminya. Kalau misalnya seandainya karir saya naik, nanti suami saya kayak gimana kayak gitu, apa dia bakal minder atau segala macam kayak gitu. Tapi dengan dia melakukan kayak gitu kan dia otomatis punish nih, menghukum diri dia sendiri, dia nahan nih kesuksesan dia cuman untuk melindungi suaminya itu. Nah, dari situ kita tuh harus tahu sebenarnya sukses atau enggak suksesnya kita itu buat siapa sih. Jadi kita harus bisa nentuin siapa harus kita lindungin, kita punish, kita please kayak gitu. Find your no, whatever it takes. Ini nih yang paling susah nih. Buat diri kita sendiri ataupun buat orang lain, kita tuh paling susah nggak sih buat bilang enggak kayak gitu. Pasti banyak rasa nggak enakannya timbang kita nurutin apa yang kita mau kayak gitu. Sebenarnya orang-orang yang sukses dan yang bahagia itu ngasih kesempatan buat dia sendiri buat bilang enggak kayak gitu. Sino ini ngasih contoh orang sukses Bill Gates, kalau dia nggak berani bilang enggak, itu bakal jadi bumerang gitu dari dia sendiri. Orang sukses Bill Gates misalnya, ada orang yang datang, Bill Gates kasih saya pekerjaan dong. Kalau dia nggak bilang enggak, semuanya bakal pekerjaan dong gitu ya. Dan itu malah istilahnya membebani dia nggak sih? Makanya kita tuh harus tahu limit buat kita kasih no tuh kapan kayak gitu. Kalau emang dirasa enggak, ya enggak. Ketika kita bilang enggak, otomatis tuh ya udah, oh berarti dia nggak bisa kayak gitu. Kalau misalnya kita masih saya punya cuman kayak gitu, pasti orang akan nge-push diri kita juga gitu, dan kita juga akan ngerasa sedikit terbebani kayak gitu. Jadi kita harus bisa benar-benar tahu nih no-nya tuh di mana. Terus yang terakhir, find your business. Nah, kebanyakan dari kita kan sebenarnya masih belum tahu nih tujuan kita melakukan sesuatu itu buat apa kayak gitu. Mungkin kalau misalnya kita find your business ini, kita mungkin bakal bergeraknya kelihatannya lama kayak gitu. Tapi ketika kita udah mengetahui itu kita tuh mau apa, itu kita nggak akan bisa dihentikan kayak gitu. Ketika kita sudah menemukan tujuan kita itu apa, kita bakal diberikan kesempatan kepada diri kita untuk menunjukkan siapa kita sendiri. Itu aja sih 7 poin yang saya bisa sharing dari buku The Secret of Success dari terima kasih. Sebelumnya mohon maaf ya, posisinya juga saya lagi ada di puskesmas, belum ada di kantor. Nah, kali ini saya disuruh baca sharing buku tentang si cacing dan kotoran kesayangannya. Next. Nah, di sini ada si cacing dan kotorannya itu, siapa sih penerbitnya, siapa sih Adi Abraham, banyak tentang motivasi hidup ya. Next. Nah, di dalam buku ini ada yang bilang sakit adalah bagian hidup. Kenapa sih disebut sakit adalah bagian hidup? Dulu saya bilang, oh sakit itu ada penderitaan. Oke. Okay. Next. Nah, terlalu banyak orang berpikir bahwa sakit itu salah. Terus, next. Itu sebabnya ketika orang sakit dan pergi ke dokter, mereka berkata, dok, ada yang tak beres dengan saya sakit. Tidak ada yang salah dengan jatuh sakit. Siapa bilang bahwa sakit adalah sesuatu yang salah? Ketika kita mulai berpikir bahwa sakit itu salah, maka sakit itu akan penghenti atau penghalang bagi cita-cita kita. Atau ini adalah sejenis instruksi memberikan bagi apa yang seharusnya kita kerjakan, atau berpikir
bahwa penyakit harus disingkirkan segera agar kita bisa kembali ke kehidupan normal lagi. Oke, next. Nah, di buku sini juga ada dibilang senyum. Kenapa kita mesti senyum? Karena orang itu susah untuk senyum. Nah, terutama bagaimana kita membuat hal sulit agar berlalu cepat. Ya biasanya kita senyum atau next. Tetap berada dalam momen kini. Dan kita tidak perlu merisaukan masa depan. Tapi kalau masa depan saya, ya biarkan waktu yang menjawabnya. Karena tidak ada yang tahu masa depan kita. Tapi cita-cita kita atau impian kita, pasti kita semua tahu. Next. Jadi, jika hidup kita menjadi sulit, mesti ngapain? Ya bumbukan sukacita dan kesenangan dalam hidup kita. Jadi kalau andaikan kita senang, sukacitanya kita bumbukan hidup senang, itu menurut saya hal hidup sulit akan menjadi happy. Makanya kita mesti bahagia, senyum, tidak ada beban untuk melakukan apa yang menjadi beban kita yang sekarang nih. Contohnya, oh saya beban nih, pekerjaan saya berat. Ya kita bawa sukacita aja, happy. Kita percaya bahwa pekerjaan itu bakal selesai. Tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan. Next. Jika kita menaruh senyum di dalamnya, hidup akan menjadi lebih baik. Nah, kalau andaikan di buku ini dibilang, kalau andaikan kita nggak senyum, ya kita jadi jelek mukanya. Makanya senyum itu, kalau andaikan kita bumbukan dalam hidup, akan menjadi lebih baik. Orang juga kalau kita senyumin, orang merasa senang. Tapi kalau coba kita di dalam kerja, bete, mukanya jelek, ya otomatis orang bete juga ya buat ngajak kita ya. Makanya di dalam buku ini disanggap senyum itu dapat menjadikan hidup kita lebih baik gitu. Next. Nah, di sini ada masalah adalah gurumu, problem pasti ada solusi. Apa sih maksudnya? Next. Terkadang kita berpikir masalah itu benar-benar mengganggu dan tak tertahankan, tapi kita bisa belajar dari sesuatu dari masalah tersebut. Contoh, saya di dalam kerjaan nih, oh masalah template, masalah apa, dari kita belum pernah belajar bikin template cash flow, saya diajarin Pak Indra bikin cash flow, itu masalah menurut saya. Karena saya belum pernah bikin template cash flow, tapi disuruh belajar sama Pak Indra bikin template cash flow. Begitu bikin, di dalam template itu ada masalah lagi. Nah, masalah itu mengganggu banget. Begitu andaikan masalah itu terganggu, ya kita mesti belajar dari masalah. Contohnya, template-nya ada yang kurang apa, ya kita mesti benerin. Walaupun jujur aja ngebenerin template itu bosen. Poin positifnya adalah dengan kita belajar dari masalah yang udah mengganggu dan tak tertahankan di dalam kita bikin template-nya yang lebih baik supaya tidak terulang kembali masalah itu muncul kembali. Jadi ibaratkan kata, ya masalah yang kita ibaratkan buat, nggak boleh masalah itu lagi. Makanya ibaratkan saya bilang, kalau kita udah jatuh di lubang yang sama, jangan jatuh lagi di lubang sama, karena kita udah tahu itu ada lubang. Nah, di sini gurunya dari Ajabram, Ajacha berkata, apapun yang mengganggumu, jangan coba memusnahkannya, tapi belajarlah darinya. Siap mati, siap hidup. Kok siap mati, siap hidup? Ya pasti hidup, pasti ada mati, ya kan? Apa sih maksudnya siap mati dalam siap hidup? Nah, di dalam buku ini dijelaskan. Next, hal yang paling tidak bisa kita terima adalah bahwa kematian bisa terjadi kapan saja. Tak peduli betapa kerasnya kita ingin memberontak dan mengatakan bahwa kita belum siap, kita tak bisa menunda kematian. Benar. Ketika kematian akan datang, banyak yang akan berkata, saya belum siap. Bisakah Anda kembali lagi besok? Dan begitu kita kembali besok, dia bakal bilang lagi, besok pun kita belum siap. Yang tadi saya bilang, orang pasti belum siap. Makanya di sini judulnya di dalam buku Si Cacing dan Kesayangan Part 2, siap mati berarti siap hidup. Berapa lama kita ingin hidup? Kalau ini pasti kita berpikirnya mau seumur hidup, tapi kan nggak mungkin orang hidup seumur hidup, pasti akan mati. Karena kematian itu nggak bisa kita lepas, pasti ada kehidupan, pasti ada kematian. Next. Di sini dijawab, di buku ini dijelaskan, orang-orang pada usia 20-an akan menjawab sampai umur 60 atau 70. Kalau andaikan ada orang yang usia 20 ngomong 60-70, sungguh hebat seandainya kita bisa menaruh kenyataan tadi di hitam di atas putih. Karena peti mati sebenarnya bukan buat orang dewasa lagi sekarang. Peti mati kemungkinan bisa buat orang anak kecil.
Jadi mati itu bukan bilangnya, oh orang tua pasti mati karena dia udah tua. Ya nggak juga. Orang anak kecil juga mati. Makanya di dalam buku ini ada orang yang bilang pada usia 20-an ditanya pasti 60-70. Begitu udah 70 dia bilang tambah lagi dong 10 tahun. Ya kayak gitu konsepnya. Jadi ya siap mati siap hidup. Next. Sedikit sekali orang yang siap untuk mati. Padahal salah satu ciri orang bijak adalah siap mati. Maksudnya apa sih? Next. Ketika kita siap untuk mati, berarti saat itulah kita siap hidup. Makanya begitu andaikan kita bilang, oh saya siap mati, berarti saya siap hidup dan mati, ya saya hidup untuk kebaikan, bukan untuk kejahatan. Kalau andaikan saya baik-baik aja, ya saya siap mati. Tapi kalau andaikan dia jahat, ya otomatis ya siap, dia nggak siap mati. Kalau gue mati masuk neraka, ya dong. Maka dari itu kita harus bersyukur. Apa yang kita dapatkan sekarang tidak boleh mengeluh. Next. Nah, ini bonus nih, nggak ada di dalam buku. Dan saya carinya di Google ya. Waktu pada next di sini dijelasin bonusnya apa nih. Pada Minggu 18 Maret 2012, talk show kedua tuh selama Abraham di Indonesia tahun 2012. Pada tanggal 17 Maretnya dia tur di Bali. Terus next, nah pada saat tur ini 5 orang yang memadati di Jakarta, DCC Senayan ya. Terus next, tur selama ini diselenggarakan oleh Vasiko Foundation, penerbit Buddhis yang banyak menerbitkan buku karya Abraham. Jadi apa sih bonusnya? Next, kita lanjut. Hidup tak pernah 100%, tapi semua orang pasti maunya 100%. Nggak mungkin orang mau di bawah 100%. Pasti jawabannya. Karena dulu sekolah kita berpikir ada nilai 100 itu bagus. Ya, 100 bagus kalau andaikan kita berpikirnya adalah kerja sendiri maksimal. Tapi kalau andaikan 100 dengan nyontek, dengan nominal orang yang lebih kecil dapat nilai 40-50, itu lebih bagus 40-50 daripada 100. Kenapa? Karena hasilnya tidak sendiri. Makanya hidup tidak pernah 100%, tapi semua orang pasti mau mencapai 100%. Ibaratkan sekolah yang tadi saya bilang, semua orang mau 100, tapi kalau 100 tidak mungkin, buat apa 100? Next, di sini dijelaskan. Bagaimana Anda bisa all is well, segalanya baik kalau saya sakit? Bagaimana Anda bisa all is well kalau saya tidak punya uang? Bagaimana Anda bisa bilang segalanya baik kalau pacar saya meninggalkan saya? Terus Abraham berkata, segalanya baik karena hidup tidak pernah pasti 100%. Jika hidup kita selalu dapat 95 atau 100%, kita selalu bahagia, maka kita tidak pernah belajar apapun. Kalau Anda mendapatkan 30 atau 40%, Anda akan menjadi begitu depresi. Benar, oh nilai saya jelek, murung. Kan? Karena segala sesuatu bisa saja salah dari waktu ke waktu. Maka nilai 30% adalah bagus. Jadi apapun yang terjadi, ya segalanya bagus. Tidak ada orang menganggap itu tidak bagus. Bagus dan tidak bagus menurut saya adalah pandangan hidupnya. Bagus atau tidak. Kalau andaikan pandangan hidup kita bilang bagus, ya bagus. Kalau andaikan pandangan kita bilang tidak bagus, ya berarti tidak bagus. Makanya saya bilang, kalau hasil saya ulangan 30-40, saya bilang bagus, ya bagus. Kenapa? Segalanya bagus kalau saya andaikan nilai itu dikasihnya dengan pengetahuan saya tidak menyontek. Tapi kalau andaikan itu saya bilang, oh saya dapat 100, ya menurut saya bagus. Tapi ada orang bilang, oh nggak bagus lu nilainya dari nyontek. Coba kalau benar, mungkin nilai itu nggak 100. Makanya kebanyakan waktu di kuliah, orang yang dicontekin nilainya lebih rendah daripada orang yang menyontek. Jadi kita nyontek ke dia nilainya 70, kita bisa 90, 80. Yaitu makanya dibilang segalanya bagus. Balik lagi, pandangannya dari mana? Pandangan kamu, bukan pandangan saya. Makanya di Andal selalu Pak Indra bilang, udah, lu jangan baperan mulu. Ya udahlah Pak, nggak usah baperan. Ya udah, pandangan dia, pandangan saya. Ya kalau menurut pandangan saya benar, ya saya benar. Tapi kalau andaikan dia bilang pandangannya benar juga, ya kita nggak perlu berdebat. Karena orang hidup pasti ada yang nggak sependapat dengan kita. Nah, apa yang saya pelajarin dari buku ini? Dari buku ini yang saya pelajarin banyak ya tentang motivasi. Itu ada sekitar 200 atau 300 halaman, bagus. Saya baca cuma sekilasan saja. Nah, di sini disebut sebab ketika kita gagal, saat itu kita bertumbuh. Thank you. Okay, thank you. Teman-teman, saya mau bicara sedikit tentang pertumbuhan mental. Seorang anak
itu mempunyai dunia sendiri sehingga dia menjadi egosentrik. Jadi kalau kita lihat anak kecil itu egois banget. Mainannya ya mainannya gitu. Dia tidak mau sharing dan sebagainya gitu. Ya memang anak-anak begitu gitu, egosentrik. Dia pengen diperhatikan dan sebagainya gitu ya. Itu anak kecil. Nah, tapi sebetulnya kalau dia sudah mulai beranjak dewasa, dia sudah bertumbuh. Orang-orang yang bertumbuh mentalnya itu, dia punya yang namanya metacognition. Metacognition itu bisa melakukan introspeksi. Jadi pada saat dia melakukan sesuatu, dia bisa introspeksi. Pada saat dia mengalami sesuatu, dia melakukan introspeksi. Nah, dengan introspeksi ini, dia bisa melihat orang lain, bisa merasakan empathy, gitu ya, empathy. Kalau belum bertumbuh, dia nggak bisa merasakan empathy. Yang dipikir adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri paling benar, dirinya sendiri paling hebat, dirinya sendiri paling, ya semuanya paling gitu. Orang lain harus mengikuti saya, kayak gitu. Itu orang yang belum bertumbuh, gitu ya. Jadi pertumbuhan mental penting banget gitu ya. Kemampuan introspeksi ini yang membuat seseorang secara mental bertumbuh gitu teman-teman. Jadi kemampuan untuk melakukan introspeksi diri penting banget gitu ya. Jadi itu adalah salah satu hal di mana kita bisa mengalami pertumbuhan mental gitu teman-teman. Jadi ini tentang pertumbuhan mental. Nah, harapan saya Andalers, pasti di Andalers kan sudah dewasa, bisa bertumbuh gitu, bukan menjadi anak-anak lagi yang masih egosentrik. Gitu. Dan itu diperlukan perjuangan, diperlukan kesakitan, karena bertumbuh pasti sakit biasanya, karena ada hal-hal yang harus dikikis dari dirinya, dan itu yang luar biasa yang saya alamin gitu ya. Jadi pada saat kita bertumbuh, banyak kesakitan-kesakitan di dalam diri kita, ya karena itu tadi, kita harus mengikis hal-hal yang tidak baik gitu di dalam diri kita. Gitu teman-teman, sharing saya itu aja. Nah, jadi nanti tolong pelajaran apa yang kalian bisa dapatkan dari itu, WA ke saya. Oke, terima kasih. Saya balikin lagi ke JJ.